Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Selamat pagi. Pagi semua, pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik semua ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, Iya, hari ini Bapak Ibu kelihatan murung ini, belum kelihatan tersenyum semua ya. Iya, nah ini senyum ya, ini kan enak dilihat senyum gitu ya. Menandakan kalau Bapak Ibu itu siap untuk menerima materi itu hari ini. Iya. Nah, gimana kemarin untuk Idul Adhanya di daerah Bapak Ibu? Untuk Burian itu gimana Bu untuk pelaksanaannya Idul Adhanya? Apakah masih ada yang sholat Id di masjid? Masih Pak di masjid, tapi di masjidnya itu masih berjarak, jadi nggak serame yang dulu, masih dijarai karena kan sekarang social distancing, apalagi Palembang juga masih ada zona merahnya. Jadi mungkin nggak semeriah dulu sih, tapi masih ada hikmah Idul Fitrinya, Idul Adhanya. Kalau di daerah Pak Arif gimana Pak Arif? Kalau tempat kami untuk sholat Idul Adhanya sih biasa. Jadi ya diberi jarak, cuman jaraknya ya akhirnya ya nggak dipakai mepet-mepet di sana, yang jamaah juga banyak. Yang depannya itu juga biasa seperti itu. Kalau yang nggak sakit ya berangkat, kalau yang sakit ya nggak berangkat, gitu aja sih. Berarti sama ya dengan di daerah saya, ini masih ada banyak yang ke masjid itu ya, padahal ini disuruh untuk di rumah saja. Nggak tahu ini setiap daerah kok beda-beda ya, ada yang taat, ada yang nggak taat. Ya kita harus mawas diri lah untuk jaga diri. Semoga ini kan baru hari keberapa ya, ini semoga tidak sakit ya, bisa mengikuti sampai akhir. Ya Pak Rosid, ya gimana kalau Pak Rosid di daerahnya? Kalau di daerah saya sebenarnya dilihatnya zona merah ya, karena kan saya tinggalnya di daerah Jakarta, Pak. Itu di daerah Slimanan. Cuman ya banyak sih masjid-masjid yang memang tidak di depan jalanan atau masih di dalam gang-gang, dia masih tetap buka untuk melaksanakan sholat Id. Gitu. Tapi untuk kurban kayaknya sih untuk di masjid-masjid malah berkurang nih, paling tadi pengajian-pengajian kayak majelis-majelis taklim itu paling kayak gitu sih Pak. Iya ya, pokoknya intinya kita harus jaga kondisi ya. Seperti saya ini tetap pakai masker, selalu pakai masker ya. Ya mungkin Bapak Ibu ini nggak pakai masker karena di dalam ruangan atau di kamar masing-masing ya. Ya. Di ruangan Pak, sendiri. Rame-rame. Iya, tapi kalau nanti di publik ya di luar ya, kalau bisa pakai masker ya. Oke, untuk mengawali hari ini ya Bapak Ibu, mohon untuk ketua kelasnya Bu Rian ya, selaku ketua kelas untuk memimpin doa sekaligus untuk ice breakingnya supaya kegiatan hari ini bisa lebih menarik atau lebih fokus itu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bu Rian, saya kembalikan ke Bu Rian. Ya, terima kasih Pak. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat, rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di room ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Amin, amin. Dan tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang yang seperti sekarang ini, yang insya Allah kita semua akan dapat syafaatnya hingga di yaumil akhir. Amin. Untuk membuka room pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengambil hikmahnya pada kegiatan pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillah.
selesai. Oke, untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan ice breaking. Yang pada kesempatan ini, yang ice breaking itu adalah saya sendiri. Oke. Ya, silakan Bu Rian. Ya, izin ya Pak Pembimbing ya. Oh ya, silakan Bu Rian. Ice breakingnya seperti ini. Nanti sama-sama ikuti saya. Jadi kata yang terakhir kita sambungkan kata, tapi sambung katanya kita nanti sama-sama menghitung 1 sampai 5. Jadi kalau 1 sampai 5 sambung katanya, misal nih nanti saya pergi ke sana kemari. Nah, dari kemari itu nanti disambungkan dengan kata-kata lain. Tapi harus kata-katanya itu sesuai. Jadi kemari, jangan pergi-pergi. Oh, artinya ke sini, jangan kemana-mana. Disambung-sambungkan saja katanya. Jadi nanti nyanyi, Bu. Iya, enggak nyanyi tapi pakai irama. Gitu. Jadi sambung-sambungkannya itu menyambung-nyambungkan kata tapi pakai irama. Iramanya bebas, mau pakai irama apa aja. Yang penting nanti disambungkan katanya. Jadi kalau seandainya kata-katanya tidak tersambung, artinya kena punishment. Punishmentnya adalah menyanyi lagu satu-satu, aku sayang ibu, gitu. Tapi dengan gaya satu-satu, aku sayang ibu, gitu ya. Ayo, ya. Pak Pembimbing juga boleh ikut. Oke. Wah, oke. Boleh. Ya. Siap ya. 1, 2, 3. Ceritanya tentang anak-anak yang mau berangkat sekolah. Sekolahnya libur karena pandemi COVID-19. Pak Rasid. COVID-19 sampai sekarang membuat sekolah-sekolah menjadi sedikit terhenti nih atau mati suri karena kompetensinya mulai tak sampai. Siapa? Pak Ahmad. Tak sampai tapi ya Pak ya. Tak sampai karena kendaraan bis yang ditumpangi mogok, akhirnya balik tak sampai tujuan. Tak sampai tujuan. Ya Pak. Ya boleh ke Pak Pembimbing juga izin ya Pak Pembimbing ya. Iya. Tujuan Pak. Iya. Waduh. Oke, boleh. Tujuan ya tadi Pak Arif ya. Oke. Tujuan pembelajaran. Nah, ini karena saya pembimbing ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah, nah saya kaitkan adalah prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan itu seperti apa? Seperti apa? Nah, saya kembalikan ke Bu Rian. Bu Rian, silakan dilanjutkan. Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa yang kita pikirkan, seperti apa yang kita jalani. Ada yang namanya sinkronisasi antara apa yang kita kerjakan dan apa yang kita pikirkan. Nah, mungkin hikmahnya hanya seperti itu, adalah bagaimana kita menyatukan hati, menyatukan pikiran untuk berubah jadi yang lebih baik lagi. Semangat perubahan, semangat paradigma baru. Mungkin itulah hasil dari ice breaking kami pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama mengambil hikmah. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan dapat berubah untuk jadi yang lebih baik lagi. Sekian dari saya. Nasrul minallahi wa batun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian atas ice breakingnya. Ini sederhana tapi ini sudah saling ada koneksi antar teman ya. Ini juga bagus untuk membangun motivasi Bapak Ibu ya untuk lebih fokus ke materi untuk hari ini sesuai yang tadi sambung kata atau sambung kalimat, yaitu tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa
paham atau belum yang kaitannya materi yang Bapak Ibu sudah download di LMS? Sudah di-download ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, sudah dipelajari atau mungkin dibaca-baca? Dibaca aja. Oh, baca aja ya. Nanti akan saya tampilkan slide untuk materi hari ini. Ya, ini saya share ya. Sudah muncul Bapak Ibu? Hampir, Pak. Muncul, Pak. Sudah muncul, Pak. Oke. Nah, ini ya tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya. Nah, yang Bapak Ibu download di LMS itu ada, kalau tidak salah ada 5 prinsip ya Bapak Ibu. Betul enggak? 5 prinsip. Nah, Ya, Pak. 5 silakan Bapak Ibu nanti untuk berdiskusi di ruang kecil. Kemudian nanti kalau sudah selesai kembali lagi ke ruang besar untuk mempresentasikan. Itu ya Bapak Ibu, mempresentasikan hasil diskusi Bapak Ibu mengenai prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Itu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu tugasnya? Ya, untuk diskusi. Nah, nanti pertanyaannya adalah yang Bapak Ibu diskusikan adalah yang pertama adalah bisa dicatat Bapak Ibu atau Burian atau salah satunya untuk mencatat ya. Nanti dipoto aja, Pak. Izin. Ini di slide saya nggak ada Bu, nggak saya munculkan untuk pertanyaannya. Tetapi silakan Bapak Ibu catat saja ya. Ya Pak. Oke. Boleh. Nanti dicatat. Yang pertama adalah Ya, Pak. sejauh mana Bapak Ibu memahami atau belum memahami tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu satu. Oke. Ya. Yang kedua, Ya, Pak. bentar batuk ya. Satu aja, Pak. Gimana Pak Arif? Satu aja? Iya. Kayaknya lama ini. Oh gitu ya? Ya boleh satu aja nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu saya kasih waktu kurang lebih 30 menit ya, karena ini juga lama Bapak Ibu untuk membacanya, karena saya tadi tanya Bapak Ibu belum mempelajari sedemikian rupa kaitannya dengan PDF yang Bapak Ibu download gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk room kecil. Nanti kalau sudah selesai, Burian silakan untuk mengkondisikan teman-teman ya. Oke, siap Pak. Oke, silakan Bapak Ibu untuk kita ke room kecil untuk berdiskusi. Oke. Oke, ayo Bapak Ibu. Sekarang kita sudah masuk. Nanti ya Pak ya, saya panggil dulu lewat WA ya Pak ya. Bapak Ya, Ibu. Bu, ya. Silakan masuk. Mungkin udah masuk semua Pak. Oh iya Bu. Ya ini saya sudah lihat ini ada Pak Arif, Burian, dan Pak Rosid. Ya, silakan Burian untuk memimpin diskusi kali ini. Ya, oke. Terima kasih Pak Pembimbing. Berikutnya yang berdiskusi kayaknya yang sudah siap, sudah masuk semua ini adalah kelompok 1. Kelompok 1 silakan untuk mewakili kelompoknya berdiskusi dan memaparkan presentasinya. Kepada kelompok 1 dipersilakan tempat dan waktunya. Saya ya Bu. Ya silakan Pak Arif. Ya, silakan Pak Arif untuk bisa dipresentasikan hasil diskusinya dengan teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sebelumnya ini perlu ditampilkan nggak, Pak? Iya Pak Arif, bisa ditampilkan di share. Ditampilkan, oke. Iya. Oke. Nanti saya mewakili dari kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang yang saya pahami dan yang kami belum pahami tentang prinsip KOSP ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Bentar Pak, ini saya masukkan dulu. Nah ini Pak. Oke, sudah muncul ini ya, sudah muncul Pak Arif, silakan dipresentasikan. Bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan nanti yang ditekankan adalah berpusat pada peserta didiknya, yaitu diharapkan nanti setelah menjadi peserta didik, menjadi alumni ataupun pas jadi peserta didik, outputnya nanti dapat berwirausaha dan dapat diterima di pendidikan. Selanjutnya itu tentang kontekstual, bahwa dalam pembuatan kurikulum operasional satuan pendidikan nanti kita akan melibatkan budaya atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi mengkaitkan kompetensi dengan ciri khas budaya yang ada di sekitar kita. Dan selanjutnya itu esensial, yaitu dengan diharapkan nanti siswa atau peserta didik itu bisa lebih berkembang atau bervariatif dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya akuntabel itu dalam penyusunan KOSP ini berdasarkan data yang sudah ada kemudian dikembangkan dalam pembuatan pengembangan kurikulum operasional pendidikan. Nah, dalam pembuatan kurikulum nanti menurut kami itu perlu melibatkan beberapa organisasi ataupun pemangku kepentingan di masyarakat, orang tua, atau komite sekolah, supaya dalam pembuatan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan ini dapat diterapkan dan dapat dipahami oleh warga khususnya pada satuan pendidikan tersebut. Mungkin seperti itu aja. Nanti kalau ada tambahan atau tanggapan dari peserta lain silahkan. Dari kami cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bagi kelompok lain atau Pak Rosid bisa menanggapi hasil presentasi Pak Arif. Baik Pak, dari presentasi yang tadi saya lihat dari Pak Ahmad, ada 5 prinsip, yaitu berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan pemangku kepentingan. Betul. Berpusat pada peserta didik dalam kategori yang dipahamin bisa berwirausaha atau diterima di Dudika, terus menitik beratkan pada PPP pada tahap soft skill. Nah, masih ibaratnya masih menjadi selalu pertanyaan di benak saya Pak, untuk masalah bisa berwirausaha atau diterima di Dudika, yang selama diklat ini kita selalu diarahkan untuk konsen pembuatan kurikulumnya berbasis industri. Nah, itu yang selalu menjadi pertanyaan buat saya, apakah
nanti kurikulum yang dibuat sesuai dengan konteks industri, apakah kurikulum atau industri itu sudah dikasih ibaratnya udah dikasih info tentang masalah program SMKPK. Dikhawatirkan kita di saat ini ibaratnya digembleng memahami SMKPK dengan mengandalkan industri, tetapi di sisi lain apakah industri itu sudah diberikan terhadap program SMKPK. Itu yang masih menjadi pertanyaan di benak saya, Pak. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Iya. Oke, Pak Arif bisa di-share ulang untuk slide-nya, Pak? Oke. Iya. Iya Pak Rosid, itu memang satu apa ya istilahnya pemerintah sudah melakukan tahapan-tahapan demi kemajuan atau perkembangan paradigma baru ini. Salah satunya yang tadi Pak Rosid tanyakan itu pemerintah sudah melaksanakannya. Salah satunya Dudi itu sudah diundang secara resmi oleh direktorat untuk mengetahui program SMKPK ini, Pak. Ya. Yang kemarin itu dilaksanakan kalau tidak salah di Jogja. Ya, di Jogja itu penyelenggaranya dari Balai Besar BP, ya dari kami dari BMPV itu, ya. Iya. Itu sedikit isinya adalah itu tentang ada tax deduction keringanan pajak untuk industri yang bekerja sama dengan SMK Penggerak, itu Pak. Saya kira pasti industri-industri tersebut sudah mengetahui paradigma baru ini yang kaitannya dengan SMK Penggerak atau SMK PK. Itu Pak Rosid. Ya. Oke, itu berarti udah diundang Pak ya, berarti udah iya. Iya, saya kira Pak di SMK Pak Rosid itu kemarin kalau tidak salah sudah mengajukan itu ya, mengajukan industri mana yang akan diajak kerjasama atau linknya itu ya. Karena untuk paradigma baru ini kita harus kawin ya, harus benar-benar kawin gitu. Jadi harus saling berhubungan secara intim ya. Kalau orang kawin kan harus intim ya, sehingga menghasilkan anak ya, bisa anak kandung, bisa anak tiri ya gitu. Kalau anak tiri itu anak tiri itu ya seperti kita di perusahaan kita sudah penuh ini, kita harus berupaya untuk memberikan pekerjaan untuk anak kita gitu. Itu Pak Rosid ya. Oke, siap. Iya. Ya, slide yang ditampilkan oleh Pak Arif ini kan yang berpusat pada peserta didik yang nantinya itu Bapak Ibu memang harus menganalisa satuan pendidikan masing-masing. Karena di setiap satuan pendidikan itu berbeda-beda. Baik itu di kota, ya, daerah gunung, daerah pesisir, itu karakter siswa itu pasti beda-beda. Kemudian kalau dikaitkan dengan industri itu juga sangat berbeda. Ya. Itu mengenai berpusat pada peserta didik. Ya, betul nggak Bu? Pak ya? Benar, Pak. Kemudian untuk yang kontekstual di sini itu menitik beratkan pada kekhasan budaya atau lingkungan. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisisnya melalui apa sih yang menonjol di daerah Bapak Ibu dalam arti yang khas atau yang sebagai karakteristik ini loh, industri yang ada di lingkungan sekolah kami gitu. Jadi di daerah Burian sama Pak Ahmad Arif itu pasti beda gitu. Oke. Kemudian esensial ya. Yang dimaksud di sini esensial memang tidak menduplikasi yang dari pemerintah. Jadi KOSP ini diharapkan Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan itu terlibat aktif sehingga akan menjadi kurikulum yang relevan dan bisa menjawab tantangan di masa yang akan datang juga gitu. Ya, dan itu pun nanti akan
dievaluasi secara berkala oleh pendampingan, bisa dari balai besar ya, bisa dari satuan internal satuan pendidikan seperti itu. Kemudian yang akuntabel, ya, akuntabel di sini itu ya memang berbasis dengan data, ya, harus bisa dibaca dan di situ ada grafiknya, ya, meskipun nanti itu dievaluasi apakah itu per semester atau mungkin di tengah jalan itu perkembangan Dudika itu mengalami perubahan secara signifikan, baik itu teknologinya, ya, kemudian nanti itu apa namanya pasarnya apa, persaingan di pasar seperti apa, itu harus bisa mengikuti. Nah, itu berdasarkan data, ya, yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, untuk melibatkan pemangku, saya kira ini apa itu yang belum dipahami oleh Pak Arif itu ya, organisasi ya. Kalau organisasi ini sangat luas. Salah satunya adalah komite sekolah, ya, yang ada di Satuan Pendidikan Bapak Ibu itu ya. Nah, itu sangat berperan penting itu, karena untuk mengakomodir aspirasi dari orang tua murid yang nanti akan disampaikan di Satuan Pendidikan Bapak Ibu. Ya, itu organisasi ya. Organisasi itu bisa berupa ya industri, ya, kemudian dari komite itu sendiri dan lain-lain. Itu Bapak Ibu, bisa dipahami? Sudah jelas ya? Nah, yang perlu dititikberatkan di sini adalah peran Bapak Ibu itu sendiri untuk menyusun kurikulum ini. Jadi kalau dulu itu kan hanya menerima dari pusat, ya Pak enggak? Iya Pak. Iya. Nanti Bapak Ibu ini akan diminta untuk menyusun atau terlibat secara aktif di dalam KOSP ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Untuk mengakhiri, saya limpahkan untuk ketua kelas untuk menutup sesi atau kegiatan pada pagi hari ini. Kepada Bu Rian, kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Pembimbing atas arahan. Ya, kita banyak sekali belajar bahwasanya memang prinsip kurikulum itu penting untuk menitikberatkan hasil output peserta didik yang nanti akan dihasilkan dari sekolah kita atau satuan pendidikan kita masing-masing. Oke, mungkin sekian dari kami untuk menutup room pada pagi hari ini dan mengambil hikmahnya seperti apa. Marilah kita sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku ketua kelas memohon maaf kalau ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri dengan nasrul minallahi wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya Pak Pembimbing ya. Oh iya, saya juga izin ini saya harus mengikuti seminar yang di sebelah ini. Ya. Ya, izin lab mohon izin ya, saya akhiri sampai di sini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.